Disiapkan dulu dah anak-anak. Udah kan. Apel pelaksanaan program kerja Polres Brebes dalam bidang pendidikan. Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, Senin 11 November 2024, siap dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat! Rut! Tanggul! Rut! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel pelaksanaan program kerja Polres Brebes dalam bidang pendidikan Senin 11 November 2024. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Amanat pembina apel. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Rut! Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati para Dewan Guru dan staf MAN 1 Brebes, yang saya cintai dan saya banggakan untuk pelajar MAN SMA 1 Brebes, ulangi MAN 1 Brebes. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, dan dapat melaksanakan upacara bendera, melaksanakan apel dan kegiatan pembinaan karakter pelajar pada pagi hari ini dengan penuh semangat dan rasa kebersamaan. Kegiatan apel ini diharapkan dapat meningkatkan cinta kita kepada tanah air, bangsa, dan negara, peduli terhadap sesama, mencegah kenakalan remaja, dan meningkatkan motivasi pelajar untuk menjadi pribadi yang baik dan dapat diandalkan. Adik-adik pelajar yang kami cintai dan kami banggakan, kemarin tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan.
di mana peristiwa pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya merupakan salah satu momen paling bersejarah dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dalam pertempuran tersebut, rakyat bersatu padu, berjuang, pantang menyerah melawan penjajah. Semangat yang ditujukan para pahlawan dan pejuang hendaknya perlu terus ditumbuh kembangkan kembali di dalam hati sanubari kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Sekarang, untuk menjadi pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang mengangkat senjata mengusir penjajah. Sebagai pelajar, kita dapat berjuang menoreh prestasi di berbagai bidang ilmu dan kehidupan. Bahkan bangsa dan negara merupakan salah satu cara untuk meneruskan pejuang para pahlawan, dan yang terpenting adalah menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri dengan mengendalikan hidup kita dari ketidakbaikan dan keterpurukan, memperbaiki hak akhlak dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri kita dan orang lain. Kami sangat berharap adik-adik dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa lebih baik. Jadilah pelajar yang berani bermimpi besar, namun tetap rendah hati dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Perkuatlah diri kalian dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Jangan pernah lelah untuk belajar dan berusaha. Jadilah pribadi yang kreatif, inovatif, dan memiliki semangat pantang menyerah. Adik-adik sekalian, tak henti-hentinya kami ingatkan untuk selalu waspada. Jangan sekali-sekali terlibat dalam kenakalan remaja seperti perkelahian, tawuran, bullying, karena tindakan tersebut tidak pernah membawa dampak baik. Semua berakibat buruk. Karena itu sebagai siswa yang baik, kalian harus membentengi diri, bergaul dan carilah teman yang membawa kepada kebaikan. Jauhi diri kita sudah tahu bakal mengajak pada hal yang merugikan. Dan tak kalah pentingnya di kalangan remaja saat ini banyak yang terjerumus menggunakan narkoba. Kami ingatkan, jauhi narkoba, karena itu adalah musuh kita yang nyata. Sekali kita hidup, selain melanggar hukum, tak ada kebaikan dan untungnya sedikit pun. Kebaikan dan untungnya menggunakan narkoba itu tidak ada sama sekali. Perilaku kerasan, pikiran untuk bunuh diri, pencobaan bunuh diri, dan perilaku menyakiti diri sendiri, dan kerusakan pada otak, dan dampak yang paling buruk adalah terjadinya kematian. Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah kesadaran berlalu lintas. Perlu disadari bahwa saat kita melangkah di jalan, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain yang berada di sekitar kita. Ketika kita mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas, kita secara tidak langsung turut meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Tak bisa dipungkiri, angka kecelakaan lalu lintas banyak terjadi dan didominasi oleh pelajar. Maka dari itu kita berkendara berhati-hati, cek kondisi fisik, kemudian cek kondisi pengemudi dan kendaraan, serta taatilah peraturan lalu lintas. Karena faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah diawali dengan melanggar aturan lalu lintas. Demikian amanat saya pada upacara kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian. Dan pesan kami kepada para pelajar, jadilah pelajar yang punya akhlak mulia, bijaksana, seraplah ilmu sebanyak-banyaknya, raihlah prestasi dan banggakan orang tua kalian. Jadilah pelajar yang diandalkan. Demikian untuk amanat yang kami bacakan. Akan kami tambahkan sedikit penekanan yang terkait dengan amanat tersebut. Yang pertama, adik-adik di sini adalah pelajar. Tugas pelajar adalah belajar. Kembali, jika ada teman-teman kalian, rekan-rekan kalian di sekolah ini ada yang mempunyai kekurangan, jangan sekali-kali dibully. Ya, jangan sekali-kali dibully.
Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti punya kekurangan dan punya kelebihan. Di balik kekurangan pasti dia punya kelebihan, dan di balik kelebihan pasti punya kekurangan. Ya, jadi adik-adik tidak boleh membuli rekannya yang terdapat kekurangan, karena mereka pun tidak ingin memiliki kekurangan, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang membuli rekan-rekannya yang kekurangan, ya otomatis adik-adik membuli juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Itu yang pertama, jangan sekali-kali membuli rekan-rekannya yang merasa kekurangan. Dirangkul, semua bersahabat dan tidak ada tawuran, apalagi di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik sebagai pelajar di sini adalah awal dari masa depan adik-adik nanti ke depan. Dan kalau di sekolah ini adik-adik sudah mempunyai pandangan yang positif ke depan, sudah mempunyai pandangan kejangkauan yang jauh dan ke depan menjadi seorang yang sukses awalnya dari sini. Tapi kalau di sini adik-adik udah lelehan, belajar seenaknya, bikin ribut, mencoba narkoba, sudah minum-minum alkohol, itu bisa dipastikan masa depan akan suram. Ya, pikir dua kali apabila akan melaksanakan kegiatan tersebut. Pikir orang tua, ya, pikir orang tua yang mengharapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses. Paling tidak kalau tidak bisa berprestasi, jangan bikin masalah. Ya, kalau tidak bisa berprestasi, jangan bikin masalah. Syukur-syukur semua bisa berprestasi, membanggakan orang tua, membanggakan sekolah. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan minuman keras dan narkoba. Nah, izin saya menghadiri, saya KPU Narkoba di Polres Brebes. Dan banyak sekali rekan-rekan atau teman-teman adik-adik sekalian yang masih di bawah umur atau masih usia pelajar yang terjerat kasus narkoba. Jangan sampai punya pikiran untuk mencoba, ya, karena kan udah mencoba tidak bisa lepas dengan mudah. Kemarin ada beberapa sekolah yang menghubungi kami minta anak didiknya dites urin karena indikasi dari pantauan guru bahwa anak tersebut menggunakan narkoba. Ya, kita layani. Jadi adik-adik, syukur-syukur sini nggak ada ya, nggak ada. Tapi kalau adik-adik ada yang sudah pernah memakai dan pengen terbebas dari pengaruh narkoba, adik-adik bisa hubungi kami. Jangan khawatir, kami rahasiakan. Ya, kami rahasiakan. Kami datangi, kami nanti usahakan untuk direhabilitasi. Rehabilitasi itu ada dua, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi adik-adik yang saya, nah nanti keputusan kita rehabilitasi. Ya kalau sudah kecanduan narkoba itu paling nggak minimal rehabilitasi itu selama 3 bulan. Sudah ada tempatnya, jangan khawatir. Nanti direhabilitasi, adik-adik masih bisa tetap belajar walaupun secara daring. Nah, jadi jangan takut. Jangan takut kalau ada yang merasa menggunakan dan pengen lepas dari itu, jangan lari kemana-mana. Ya, jangan kembali lagi ke kelompok itu, hindari kelompok itu yang menyebabkan adik-adik mencoba. Ya, hindari, karena bahayanya narkoba itu enggak perampok yang minta orang tua nggak dikasih, akhirnya kan hanya orang tua. Lebih parah lagi, begal, melakukan pembunuhan dan lain sebagainya hanya untuk mendapatkan biaya untuk beli narkoba. Ya, karena narkoba itu bisa dikatakan sumber dari sumber kejahatan. Nah, jadi adik-adik, saya himbau, saya wanti-wanti jangan sampai mendekati narkoba. Boleh tahu jenis-jenis narkoba, boleh tahu, tapi jangan sekali-kali pengen mencoba. Ya, karena sudah banyak kasus
kasus yang terjadi di Brebes ini sudah banyak, apalagi di luar Brebes. Ya, yang tadi malam juga baru nangkap lagi 4 orang. Nah, jangan sampai adik-adik di sini kena jaring, ya. Nah, jaring kita tangkap, kita proses dan sebagainya. Makanya dari itu kalau ada yang sudah mencoba, sudah ada yang pernah pakai, dan pengen lepas, lebih baik disampaikan, bisa lewat guru BK atau lewat kepala sekolah, nanti kepala sekolah yang hubungi kami. Akan kami rahasiakan. Sebelumnya ada pelajar, fokus untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya untuk masalah etika, ya, etika sopan santun ditumbuhkan dari sekarang. Ya, seharusnya dari kecil udah ditumbuhkan orang tua etika sopan santun. Karena kita sudah tambah besar, kita bergaul dengan orang lain, meniru orang lain, meniru idola kita, sehingga sopan santun itu bisa luntur. Harap kami tetap jaga sopan santun, etika antara murid dengan guru, etika antara murid dengan murid, etika murid yang lebih senior dengan murid yang junior, juga sebaliknya etika yang lebih tua, yang senior dengan yang junior. Nah, jadi kalau hidup penuh etika itu, dengan etika itu enak, dilihatnya enak, ya, dilihatnya enak, dan nggak ada pikiran untuk berkelahi. Ya, kalau semua udah menjaga etika, menjaga sopan santun, hubungan dengan pak guru enak, hubungan sama teman enak, dan lain sebagainya. Saya rasa demikian. Untuk adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian, dan mudah-mudahan adik-adik bisa menjadi orang-orang yang bisa diandalkan oleh orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وأصحابه والتابعين وبارك وسلم أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pada kesempatan ini kami tengah melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka pelaksanaan program kerja Polres Brebes dalam bidang pendidikan. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, orang tua kami, guru-guru kami. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Takal. Gerak. Pembina apel meninggalkan lapangan apel, diikuti oleh Bapak Ibu Dewan Guru dan Jadi Pegawai. sebentar, tambahan. Sebelum bubar, laksanakan yel-yel dulu. Lagi istirahat di tempat, gerak. Ya, nanti kalau saya bilang semangat pagi, nanti ada jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap sehat, bebas narkoba. Bisa ya? Oke lagi, semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap sehat, bebas narkoba. Ya, saya pengen suara yang paling keras, yang paling semangat. Kalau perlu daun-daun itu runtuh karena suara semangat adik-adik sekalian. Ya, lagi semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat, bebas narkoba. Terima kasih.
Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Apel selesai, barisan diistirahatkan. Dengarkan semuanya. Sebelum bubar, yang kemarin tidak ikut upacara Hari Pahlawan, silahkan maju ke depan. Jika 3 hari ini tidak maju ke depan, dana sudah ada di belakang saya dari mereka 3 kali lipatnya. Sudah saya sebut berapa? Paham semuanya? Ya, semuanya siap gerak. Yang tidak disaksi silakan melakukan bersaudara. Silakan berhadapan dengan saya. Yang paling tidak ikut upacara Hari Pahlawan. Saya tunggu di sini. Baiknya alfa maupun ID maupun sakit. Semuanya di depan saya. Jika tidak di depan saya 3 kali lipat sanksinya.